Allah Mukhtar menjadi pokok karena persalinan ada di keduanya. Dan ingatlah, akidah Ahlussunnah adalah yang terhimpit antara akidah yang batil, seperti telah difirmankan Allah dalam surah An-Nahl ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa lamin labanin khalisan sa'ighun lisyaribin. Artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada di dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Af'al Allah tidak ada yang mukhtar, tidak ada yang mudhar, atau yang af'al dan yang mukhtar dan mudhar hakikatnya semuanya adalah af'alullah. Kenapa ada mukhtar? Allah mengaitkan diakselerasi dengan ikhtiarnya makhluk. Dan kenapa ada mudhar? Hasil pekerjaan Allah yang tidak terkait dengan usahanya kita. Itu karena ada kepentingan bagi kita. Apa yang penting bagi kita? Tugas, prinsip hidup dari Allah. Kita ditugaskan untuk beribadah kepada Allah, mendulang amal. Amal itu adalah imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Bukan amal kalau bukan melaksanakan perintah Allah, atau meninggalkan apa yang Allah larang. Dan tidak jadi amal kalau menghindar sesuatu bukan karena Allah yang melarang. Maka tugas penting dalam hidup ini adalah melaksanakan perintah Allah dan menghindar apa yang dilarang oleh Allah. Itu tugas prinsip kita. Maka dalam 7 hari, dalam seminggu, 24 jam dalam 1 hari, 60 menit dalam 1 jam, setiap napas dan empes itu harus menjadi sikap amal bakti kita kepada Allah.
Masalahnya adalah mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Perintah Allah ada dua. Ada perintah yang ditetapkan waktunya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan untuk kalian berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan fasilitas yang Allah berikan di bulan Ramadan, Allah bedakan menerima amal-amalan hambanya dengan bulan di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, kalau di luar bulan Ramadan, itu apa yang dilakukan oleh kita, amal kita dipilah dan dipilih oleh Allah, disortir. Ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang besar imbalannya, ada yang kecil imbalannya. Spesial untuk bulan Ramadan itu tidak ada sortiran, tidak disortir oleh Allah. Bahkan harganya pun dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kalau harganya biasanya 100, bulan Ramadan amal ini dihargakan 1000 per satu amal. Dan uniknya juga tidak disortir oleh Allah. Kalau biasa aja di bulan Ramadan itikaf, di luar bulan Ramadan itu ya nilainya itikaf biasa. Tapi kalau di bulan Ramadan itu harganya dimahalkan, dibeli mahal sama Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat duhur ada waktunya duhur. Tidak bisa sekarang sholat duhur, gak bisa. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji ya di bulan haji. Jadi perintah yang sudah baku, protap, program tetap. Sholat. Ada lagi yang dibawa oleh waktu. Dibawa oleh waktu. Waktu yang mana? Yaitu waktu berjalan tidak lepas dari kudrat. Dari rangkaian takdir-takdirnya Allah. Dan di balik takdir itulah di sana berceraian, berserakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang bisa kita ambil dan dijadikan amal kita di dunia ini untuk bekal di akhirat. Kemudian amal ibadah yang kita lakukan
juga di samping tadi perintah-perintahnya, ada yang ditetapkan waktunya, ada yang dibawa oleh waktu. Ibadah juga ada ibadah ikhtiar, ada ibadah tawakal. Ibadah ikhtiar itu proses bisa terjadi karena Allah menggelar adat. Karena Allah menggelar adat. Tetapi ada juga yang kedua, yaitu ibadah tawakal, artinya berhenti dari segala ikhtiar. Bagaimana ada berubah dari ikhtiar menjadi tawakal, dari tawakal menjadi ikhtiar. Nah, disinilah antara mana mukhtar dan mana mudhar. Bahwa untuk hidup sehat ini cukup masukkan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, cukup istirahat, cukup melakukan aktivitas olahraga, tidak mengkonsumsi yang merusak. Maka inilah yang dilakukan. Olahraga dilakukan, makan tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu yang melebih-lebihkan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. 5 sehat 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Kalorinya ada, mineralnya ada, vitaminnya ada, seratnya juga ada. Semuanya yang dibutuhkan oleh tubuh, berusaha untuk makan itu agar sehat. Itu kan protap daripada adat, dan itu adalah yang bisa kita lakukan. Maka berkasab, berikhtiar, membuat pola hidup yang sehat untuk mencapai sehat dalam hidup. Sehingga Allah tidak akan berikan sehat kalau kamu tidak melakukan pola hidup yang sehat. Nah, melakukan pola hidup yang sehat itu adalah perintah daripada Allah yang dikaitkan, karena sehat dikaitkan dengan pola hidup sehat. Allah memerintahkan kamu harus menambah ilmu, mencari ilmu, memiliki ilmu. Maka di dalamnya adalah belajar. Dalam proses belajar ini banyak faktor-faktor. Ada bekalnya, ada waktunya, ada daya ability-nya. Ada bekalnya, karena mencari ilmu juga harus ada bekalnya. Mencari ilmu juga harus belajar. Mencari ilmu juga harus dibarengi dengan daya beli, yaitu qanaat dan sabar.
sabar meninggalkan banyak keinginan dan sabar melakukan banyak yang tidak diinginkan. Nah, proses kita melakukan semua itu untuk mencapai punya ilmu itu adalah bagian ibadah dan mendapatkan pahala, dan itu adalah ibadah ikhtiar. Karena mukhtar itu yang disampaikan tidak akan merubah nasib sebuah kaum selama dia tidak melakukan proses perubahan itu sendiri. Menurut yang kawin ya mau tidak mau mandi banget urus ulah naon ngaranna ulah istiqomah dina goreng kumis beresan irung bersihan huntu dagoran kajerokeun bisi ngohor. Sebuah proses itu adalah proses yang bisa dilakukan untuk mencapai fankihu, perintah untuk menikah. Maka berkemas dan berias diri itu pun bagian adalah ibadah. Jadi kenapa saya untuk mendapatkan seorang perempuan? Karena biasanya perempuan ingin bertengger di orang yang gagah, di orang yang ganteng, di orang yang bersih. Perempuan gak mau bertengger di orang yang jelek, kecuali terpaksa. Jadi banyak sekali program tetap ya, mukhtar ini, adat ini adalah program tetap. Selama itu bisa dilakukan, lakukan. Nanti ada indikasi di Allah. Apa indikasinya? Semua sudah dilakukan tapi ternyata tidak terjadi. Nah, itu berubah. Ya. Berubah. Tapi jangan dulu dianggap itu perubahan dari mukhtar dari mukhtar kepada muntor. Harus kita seleksi ulang. Koreksi, apa masih ada yang salah? Apa masih ada yang kurang? Oh, ternyata sudah tidak ada yang salah. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Terus ku hormati keputusanmu. Ya sudah, terima. Ditolak cinta, terima. Tidak usah maksa. Ya, tidak usah maksa-maksa. Kalau sudah kita lihat tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tapi ternyata air susu dibalas dengan air tuba, maka itu indikasi bahwa berubah dari ikhtiar mukhtar menjadi apa? Muntar. Itu indikasinya. Maka setelah ada indikasi dari mukhtar menjadi muntar, nah maka ibadah kita pun berubah. Sudah tidak lagi melakukan pointer-pointer normatif aya, tinggal berserah diri. Faiza azamta falyatawakkal 'ala Allah, berserah sendiri kepada Allah. Tapi ingat,
bukan diganti dengan berserah diri, bukan, tetapi tadinya dua karena faiza azamta, bertawakal itu dari start, dari mulai Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, ku mulai dengan ucapan bismillah sambil berserah diri kepadamu ya Allah. Lalu lakukan karya pointer-pointer adi, atau yang kita tauhid bilang sunnatillah. Ada sunat, ada sunnah, ada sunnatillah. Sunat mah hukum digawe digajar, jadi pigawe teu naon-naon. Sunnah kebiasaan Rasul, sunnatillah itu kebiasaan dibalik takdirna Allah, aya proses adi. Ini saya mengulang-ulang karena kan tauhid itu melahirkan ifradul ma'bud bil ibadah. Ifradul ma'bud bil ibadah dalam konteks tauhid itu dari wahdaniyat bil af'al salam kabun fasil. Jadi kalau indikasi tiba-tiba berubah. Setelah sekian lama kita ditolak, setelah 3 tahun ngasih senyum lagi. Wah, itu berarti berubah dari mundur menjadi apa? Mukhtar, kejar lagi. Ya, ini. Jadi kenapa ada mukhtar? Karena ada pola ibadah ikhtiar. Ada kejaran-kejaran yang dikejar tetapi prosedurnya jelas. Mengejar sesuatu prosedurnya, protapnya sudah ada. Cek sudama moal ngakel lamun teu ngakal, moal ngarih lamun teu ngarah. Ngarih itu masak, ngarah itu usaha. Moal ngakel juga manasi, lamun teu ngakal, lamun tidak berupaya. Semuanya sudah tergambar dengan adat. Karena adat adalah apa adat takaruri gitu kan. Oh, di daun adat teh intisolur indar tibati sabab wal musabab bitakaruri masyati takolupi wa adabi tasir. Proses sunat tilawah, kalau sekarang ada orang mendapatkan penghargaan internasional, apa nama istilahnya, mendapatkan Nobel, hadiah Nobel, itu baru berapa persen? Laut kalau jadi tinta akan tidak cukup, ya, tidak cukup air laut jadi tintanya, itu tidak akan cukup untuk merekayasa proses sunatillah. Semuanya juga hasil observasi, hasil kultur, hasil uji coba.
Tapi uji coba berdasarkan fakta-fakta yang sudah biasa. Maka Ahlussunnah menetapkan wajib berikhtiar, wajib mengikuti prosedur sunnatillah, wajib mengikuti proses adi dalam mencapai tujuan-tujuan sukses. Itu perintah daripada akidah Ahlussunnah. Orang salah kalau bilang, waduh, ya, ayeuna usum corona ya, payu lamun yeunnan masker, sabab di mana-mana butuh naon masker. Dar tanyeun masker eueuh nu meuli aya geus nu meuli ya kumaha deui itu geus kieu mah pasrah we. Nah itu salah pasrah itu jangan dari tengah tapi sejak awal. Sebab pasrah itu adalah tali safety, di mana tali safety ketika ada hal yang mendadak dan tidak diharapkan, tidak terjadi sesuatu yang fatal. Baheula kalajo sirgeus aya jelema di luhur tumpak sepeda dina tabang, tumpak sepeda dina tabang. Memeh sepeda ditumpakan, aya tali seling leutik ngait kana awakna dikaitkeun. Sanggeus dikaitkeun kakara tumpak sepeda. Dan ikhtiarnya maksimal. Tumpak sepeda nage mamawail gantar. Panjang kakenca panjang kakatuh panjang. Untuk pegangan stabilan awak. Wah, maju mundur, maju mundur. Wah, teu katahan ti Soledad gagubrag ka handap. Tapi tempae sabab ngagantung karena naon? Karena tali safety tadi. Nah itu gunana tawakal. Terus kalau kita lihat orang-orang yang naik tebing, sebelum naik tebing dihandap heula. Aya geus di luhur mah teu naik. Ternyata kasusnya sama, dikaitkan dulu tali safety. Setelah tali safety dikait di dalam badannya, baru dia merangkak kakinya, tangannya. Terus kita tidak tahu apakah tenaga ini akan kuat. Peserta tidak tahu apakah yang dipegangnya itu kuat.
Ya kebetulan nasibnya jelek, di tengah-tengah yang dipegangnya copot, jatuh ke bawah, tapi tidak modar. Kenapa? Karena sudah ada tali apa? Safety. Tali safety ini adalah faida azabta falyatawakkal 'alallah. Jadi kudu kumaha? Ayeuna usum corona euy. Urang meuli kain, urang dijahit, gerak sugan we payu. Nya siap bebeja ka Allah. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, abdi sejak ikhtiar milarian sasuapeun bade ngicalan pamper masker pedah keur usum corona. Mugi Gusti nyarengan ku rahmat sareng hidayah Gusti, sareng abdi paparing pertulungan dina kasab abdi. Dah sok sing alus nyieun, sok eta wawarkeun reklame ngaranna. Reklame eta biaya reklame teh 60% tina produk. 60%. Mentak lamun barang beli kudu nu ulah loba ditawarkeun. Sabab nu loba ditawarkeun mah eta barangna bahaya. Hargana kudu mayar reklame 60%. Da jeung ari nu alus mah tara loba ditawar-tawar, tara loba diebreh-ebreh. Nu diebreh-ebreh mah nu geus teu laku, awewe bebeungeut geus teu payu bujal we ditembongkeun jeung ping-ping. Calana disoehkeun heunceu tampil ka ciri, luhurna hanapeun bujal, tumbak motor nyengeng hayang dicolok di tukang. Tata geus teu pede nempo beungeut teu payu eta teh. Dari anu gareus mah santri huda baruni teu kaciri budugna mah. Nah, wa idalakum bil anami laibrotan, ya. Sok sing eces jelas. Jadi digambarkeun susu kaluar tina sapi, tapi eta teh diantara aliran kotoran jeung darah, tapi aya susu hartina sulit untuk membedakan mana ahlus sunnah, mana ahlul bid'ah. Ya, makanya sok kudu palinter di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum yang lain nanti menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, diibaratkan air susu yang terdapat di antara dua kotoran darah dan kotoran. Di sini saya menyampaikan ayat-ayat istilah ayat-ayat hakikat. Ayat-ayat hakikat
dulu oleh para ulama suka diaurodkan, begitu juga sama beliau, ayat-ayat hakikat ini untuk menambah keyakinan kita, menambah ketenangan kita, menambah ketentraman hati kita, menumbuhkan ketawakalan kita, menumbuhkan jiwa taslim kepada apa yang diagendakan Allah. Sok disebut ayat 7, artinya 7 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka di akhir ayatnya juga falyatawakkalul mu'minun, supaya tumbuh bertawakal kepada Allah, maka yakini ayat-ayat hakikat. Tidak ada yang menimpa, yang akan menimpa, yang telah menimpa kepada kita, kepada siapapun, termasuk yang ditakuti hari ini. Semuanya tidak akan menimpa, tidak akan menimpa kecuali apa yang diagendakan Allah, dipastikan Allah. Itu menjadikan keyakinan kita. Nanti kan disaring juga dengan ayat-ayat syariat. Ada juga ayat kesopanan. Jadi istilahnya ayat-ayat hakikat, ayat syariat, ayat-ayat kesopanan. Ayat-ayat hakikat ini perlu kita kaji, perlu kita hafal, perlu kita tahu artinya, dan dijiwai isi yang terkandung dalam ayat-ayat syariat ini. Kenapa orang gelisah? Karena kurang menjiwai ayat-ayat hakikat. Ayat yang kedua, Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Kalau Allah berkehendak untuk menahan, menolak kemadharatan, bahaya, wabah, penyakit, kesedihan, kesusahan, malapetaka, maka tidak ada seorang pun yang mampu membuka, menghilangkan, menyelesaikan. Tidak ada kecuali Allah. Ketika Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolak kurnia Allah. Itu ayat-ayat hakikat. Apapun itu, tenaga apapun, usaha seperti apapun, fala radda li fadli. Allah yang menimpakan kebaikan, keburukan kepada yang Allah kehendak dari hamba-hambanya. Ayat yang ketiga, Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ini menunjukkan tentang rizki ini, tentang rizki, tentang rizki, rizki manusia, rizki makhluk, rizki siapapun, hayawanat misalnya kan, itu pasti Allah yang menanggung rizkinya.
Setiap makhluk, setiap hayawanat itu pasti ada rezekinya. Ada rezekinya. Tapi kadang kenapa orang sibuk, capek? Nah ini kita setelkan dengan ayat-ayat syariat nanti. Kerja keras sepanjang pintu ikhtiar syariat terbuka, lanjut dan lakukan, tapi ingat pintu rezeki hanya dari Allah. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Jadi manusia yang hidup itu ditanggung jawab oleh Allah rezekinya. Cek ayat 5 rek nuneangan rek nunte, Allah yang menanggung jawab rezekinya. Cuman ingat rezeki teh kalau dalam kitab Tauhid kalau tidak salah, sesuatu yang dimanfaatkan kita itu rezeki. Jadi istilahnya ya rezeki aya naon, aya milik. Tidak setiap milik menjadikan rezeki, ya. Tidak setiap milik jadi rezeki. Loba jelema milikna tapi rezekina saeutik. Banyak orang yang kaya punya segala macam makanan, minuman, uang, perusahaan, kendaraan punya. Tetapi rezekinya takarannya sudah ditentukan Allah sedikit. Bisa jadi orang itu banyak miliknya tetapi sedikit rezekinya. Kita mendoa kepada Allah, Allahumma rzuqni rizqan katsiran, Allahumma atini milkan kan, aziman katsiran rizqan. Rezeki itu yang dimanfaatkan oleh kita. Makanan yang dimakan oleh kita, baju yang dipakai oleh kita itu rezeki. Kendaraan yang dimanfaatkan oleh kita itu rezeki. Kendaraan yang dipakai kurbatul malah rezeki. Ya ayat yang keempat, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Nah ini ayat-ayat hakikat yang isinya langsung ini mah tawakal dulu kepada Allah. Semuanya sudah ada dalam genggaman Allah. Gerak-geriknya ada dalam genggaman Allah, diatur oleh Allah. Kalau manusia hidup ya nasihat hidup kan embun-embunana. Jadi pusat komandona pusat komandona manusia bergerak karena ada pusat komandona nyata otak. Otaknya terganggu, komandona terganggu. Itu digegam oleh Allah. Termasuk kendaraan, sesuatu yang bergerak Allah yang memegangnya itu. Supir sapulunjak kalau ngajalankan wae. Ayat yang kelima, wa ka'im min dabatil la tahmiluha rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ini juga pertalian dengan apa? Rezeki. Teu aya budak orok keluar mamawa duit henteu, mamawa sangu henteu. Teu marigina naon? Dalam naon? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Teu nu pinter, teu nu beunghar, teu naon. Siapa yang menanggung? Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang menanggung rezeki. Jadi kita kan tenang gitu. Tapi nanti disaring didampingi dengan ayat syariat. Ini mah hanya untuk jadi pedoman dasar supaya ketika kita usaha kita ikhtiar menjadikan motor, nah ini gitu. Wal apruk-aprukan pikiran gitu. Ayat yang ke berapa? Yang ke-6 ya. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursila lahu mim ba'di wa huwal azizul hakim. Ini tentang rahmat apapun. Kalau Allah apapun yang dibukakan oleh Allah, rahmat dibukakan kepada manusia siapapun,
maka tidak ada orang yang mampu mencegah, menjegal, melarang, mual bisa. Begitu juga kalau Allah menghendaki untuk menutup rahmat, tidak ada seorang pun yang mampu membuka pintu rahmat itu. Ayat ketujuh, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi naradiyani Allahu bidurrin fala kunna kashifa hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya sok diarodkeun ya teh. Pada teman sok dibaca dina majmu ayana ya. Ngan geus lila teh diwiridkeun nya padahal mah ayat lamun tadina urang macana niat nalar tuluy poho daraka kan. Dosa eta teh dosa badan. Ngan baheulana sok maca teh henteu niat nalar dibaca we saking sering macana katalar. Jadi alusna komo ke bulan puasa urang ngarodkeun deui dina majmu ayana ya. Jadi istilah ayat 7 itu ayat-ayat hakikat sebagai pondasi kita sebagai bekal ketika apa yang kita usahakan itu tidak terbukti sehingga kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat nanti akan dijelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah di mana tadi juga ada ayat hakikat, ada ayat syariat, ada ayat tadi tenan kesopanan seperti tadi udah disampaikan ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayatin famin nafsik, itu kesopanan ulah kabeh kagorengan ka Allahkeun walaupun hakikatnya itu dari Allah dan oleh Allah. Itu ayat kesopanan. Banyak-banyak ayat syariat lah ma kasabat wa alaiha ma katasabat. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah memadukan antara dua ayat hakikat dengan ayat syariat juga ayat kesopanan. Seperti halnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa masuk surga itu bukan dengan amal, masuk neraka bukan dengan kejahatan, tapi masuk surga dengan kurnia Allah, ke neraka itu dengan adilnya Allah. Itu sehingga nanti hadis secara ini ada sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Iya. Ya. Tapi itu bukan berarti menunjukkan bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga, seperti halnya yang dirontalkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan jangan kita ikuti. Rasul juga tidak dijamin masuk surga katanya. Itu bukan menunjukkan kepada Rasul tidak dijamin masuk surga, karena jelas Allah sudah menyatakan Rasulullah adalah rahmatul alamin. Maunya rahmatul alamin tidak masuk surga. Rasulullah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi ini membuktikan bahwa masuk surga bukan dengan amal soleh, masuk neraka bukan dengan amal kejahatan. Tetapi Rasul akhirnya bersabda, kullun muyassarun lima khuliqa li ajli, semuanya dipermudah untuk melakukan sesuatu yang dia diciptakan itu karena untuk sesuatu itu. Artinya kalau diciptakan oleh Allah akan menjadikan orang yang menjadi penghuni surga, maka Allah mempermudah untuk melakukan amal-amal kesolehan menuju surga. Kalau orang dikehendak oleh Allah dijadikan nanti untuk menjadikan ahli neraka, naudzubillahi min dzalik. Istilahnya saidun dan syaqiyun. Kalau syaqiyun maka kullun muyassarun lima khuliqa li ajli. Dia akan dipermudah untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Ini yang terpenting bagi kita. Tanda orang yang akan menjadikan penghuni surga maka akan mudah refleks melakukan kebaikan. Orang yang tanda orang yang akan menjadikan ahli neraka maka dia mudah saja refleks melakukan kejahatan-kejahatan. Maka mudah-mudahan kita berdoa, Allahumma hdina bima rojau, tanah itu aurodan ijazah dari wajangan. Allahumma hdina bima rojau, tanah artinya isinya ya Allah, perlakukan aku, gerakan aku kepada sesuatu yang kau ridhoi, yaitu menuju surganya Allah. Itu yang bisa disampaikan. Jadi kami sampaikan ayat-ayat hakikat ini, dan nanti akan diurai juga sebagaimana tugas dari
guru kita mengurai tentang akidah ahli sunnah wal jamaah itu bagaikan air susu yang ada di antara dua kotoran yang harus kita minum, yang harus kita usahakan, yang harus kita miliki karena itu akan bermanfaat. Yang lain itu akan mencelakakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan dijelaskan bagaimana ibrohnya dari surah An-Nahl ayat berapa? Pak Jawa? Ayat 60 berapa? 60? 66. Wa inna lakum fil an'ami la ibratan. Karena ayat tersebut sebagian daripada ayatul kauniyat atau ayat-ayat kosmos. Karena dalam Quran ada ayatul kauniyat, bagaimana penciptaan langit, penciptaan proses penciptaan tanah, air, besi, termasuk adanya laban air susu, karena itu termasuk dalam ayat-ayat kauniyat. Kemudian bagaimana nanti prosesnya menjadi ibrohnya nanti oleh adik saya. Saya hanya membawa makhtutot keterangan bahwa ta'alluq kudratillah itu ijad wal ikhtira. Upami kudratuna atau kemampuan makhluk, istilah ulama ahli tauhid mengatakan ta'alluq kasbun wal iktisab. Jadi upami kudratul qadimah, kudrat Allah, bahasana ta'alluq ijad wal ikhtira. Jadi nu ngayakeun jeung nu ngajelekeun itu kudratul qadimah. Kemudian kita urangnya kan aya hasil karya manusia, eta cilok menang saha, menang uring. Nah itu bahasa istilah tauhidnya adalah kasbun wal iktisab. Jadi bukan ijad wal ikhtira, tapi untuk makhluk itu adalah kasbun wal iktisab. Kemudian laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini pun termasuk ayat syariat, juga mengandung ayat kesopanan. Kenapa? Karena ketika bahasanya laha kebaikan, baru memakai bahasa kasabat. Tetapi ketika wa 'alaiha kagorengan, bahasana iktasabat. Itu bisa dibedakan antara bahasa kasaba dengan bahasa iktasaba. Ini berkaitan dengan ma asobakum min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin
nafsi. Nah, laha ma kasaba, kenapa di dalam hasanat bahasanya kasaba, kemudian di dalam sayyiat bahasanya iktasaba. Kalau iktasaba itu ada proses hayang gawe, ya. Abaro bilaha pil hasanat lintifaiha biha wa bi alaiha fis sayyiat litadarruriha biha. Bahasa dina hasanat bahasa nabi kasabat, wa pitani dina sayyiat bahasana iktasabat. Ini harus bisa membedakan. Kenapa? Alasanana li anna syarra lamma kana mimma tastahihin nafsu wa tanjadibu ilaihi wa ammaratum bihi kanat fi tahsili ajala wa ajdaro. Jadi ketika sayyiat itu, kagorengan itu di antara perkara nu dipikahayang ku nafsu, maka bahasana wa alaiha maktasabat. Iktasabat itu nyupri hayang gawe. Kenapa? Karena di dalam sayyiat itu adalah matastahihin nafsu, nu dipikahayang, sehingga kita akan mengusahakan. Akan tetapi di dalam hasanat, itu bahasanya wa huwa al-iktisab walam malam takun fi babil khair kadali. Di dalam kebaikan itu tidak ada makana tastahihin nafsu liputuri hafitasilihi wasofta bima wa usifat bima la dilalata lahu alal i'timal wat tasarruf wa huwa al kasbu. Ini erat kaitannya dengan ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Karena di dalam laha bahasana kasabat, tetapi di dalam alaiha bahasana iktasaba. Kenapa? Karena di dalam sayyiat itu ada data-data anu dipikahayang ku nafsu sehingga hayang iktisab. Kemudian adanya bahasa muhtar, adanya bahasa muttor atau majbur. Wa yusammal abdu inda khalqillahi ta'ala fi hadhil qudrat al muqaranah lil fi'li muhtaron. Jadi ketika objeknya abdu, lamun af'alullah muqaranahnya. Jadi ala sabilil muqaranah wungkul urang mah jeung af'alil abdi dahar sebeuh nginum seger. Nah, si abdu baru dikatakan muhtaron. Muhtaron itu af'alullah anu muqaranah jeung qudratil abdi. Anu qudratil abdi itu kasbun wal iktisab, bukan ijad wal ikhtira. Kemudian wa indama yakhluqu ta'ala fi al-fi'la mujarradan an muqaranati tilkal qudrat al-hadisah dingaranana majburon wa mudtarron. Af'alullah anu henteu bareng jeung qudratul abdi nu bersifat kasbun wal iktisab, maka abdu statusna yusamma majburon wa mudtarron. Muhtar af'alullah, majbur mudtar af'alullah. Objeknya adalah abdu. Ketika af'alullah muqaranah jeung af'alul abdi nu bersifat kasbun wal iktisab, baru yusamma muhtar si abduna. Ketika af'alullah mujarradan anil muqaranatil af'alil hadisah,
henteu bareng jeung af'al kasbun wal iktisab teu bareng, maka yusammal abdu majburon wa mudtarron, disebut we si abdu nate majbur jeung mudtar. Nah ini diantara mukhtaron jeung majburon ada ciri-cirinya. Di dalam Ummul Barahin 165 dikatakan cirina kieu cirina wa alamatu muqaranatil qudratil hadisah lima yujadu fi mahalliha. Cirina mukhtar itu taisuruhu bihasabil adat fi'lan autarkan. Ciri mukhtar itu sepanjang adat kebiasaan, taisuruhu bihasabil adat fi'lan autarkan, secara adat gampang dipigawe atawa ditinggalkeun. Maka itu ciri yusammal abdu naon mukhtaron. Nah ketika wa alamatul jabri adamu tilkal kudrat adamu tayassur, ciri abdu majbur maka teu aya gampang pikeun ngalakukeun jeung ninggalkeun. Nah itu ciri mukhtaron jeung majburon wa mudtaron, sehingga nanti ketika ada abdu itu statusnya majbur atau mudtar, maka isqatut taklif, tidak ada taklif ketika posisinya apa? Majburon wa mudtaron. Kenapa tidak ada taklif? Karena si abdi tidak bisa mengusahakan untuk fi'lan, tidak bisa mengusahakan untuk tarkan. Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ay fi taqatiha bihasabil adat. Jadi cirina tinggali ku adat. Lamun cek adat si hamba urang lah, urang bisa migawe bisa ninggalkeun, maka statusna urang naon mukhtar, maka wajib kataklif sabab taisuruhu fi'lan autarkan, urang bisa migawe bisa ninggalkeun. Majburon wa mudtaron cirina adalah ada mutayassur, teu gampang jang migawena, teu gampang jang ninggalkeuna bihasabil adat. Kalau secara akal maka harti wae, tapi bihasabil adat teu bisa urang migawena, teu bisa ninggalkeun. Nah, maka dina halatis saniyah, naon halatis saniyah? Yusammal abdu majburon wa mudtaron isqatut taklif, tidak ada taklif, tekakeunaan wajib, tekakeunaan haram, tekakeunaan sunnat, mubah, makruh, khilaful aula. Nah itu perbedaan bagaimana status si abdi itu mukhtar ataupun status si abdi itu mudtar. Mukhtar ataupun mudtar af'alullah anu bihasabil ijad wal ikhtira. Urang ge kudratul hadisah aya ngan bihasabil kasbi wal iktisab. Adapun al ijad wal ikhtira itu hak prerogatif Allah. Dan ketika muqaranatu kudratil hadisah jeung muqaranah jeung kudratul qadimah, status kita dikatakan mukhtaron. Bisa dimengerti? Nah, ketika af'alullah anu ijad wal ikhtira henteu muqaranah jeung kasbun wal iktisab di makhluk jeung kudratul hadisah, maka urang disebut majburon wa mudtarron. Nangke nanti
dari pembahasan ini akan ada ibrohnya mimbaini damin wa farsin labanan kholisan saigon lisyaribin. Nanti prosesnya bagaimana ibrohnya, karena dalam tafsir baik itu Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan tafsir yang lainnya, ayat surah An-Nahl ayat 66 ini hanya menjelaskan tentang ayat kauniyat. Ayat kauniyat itu bagaimana Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan air, tanah, api. Itu dinamakan dengan ayat-ayat kauniyat ataupun ayatul kosmos ya. Banyak ayat-ayat kauniyat di dalam Al-Quran. Nah, nanti kenapa menjadi perumpamaan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu mimbaini damin wa farsin? Nah, itu dilihat dari ibrohnya. Inna fi dzalika la ibrotan. Ada ibrohnya. Ini akan dijelaskan oleh adik saya. Silakan. Drap nama ti abdi tadi geda. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah eloknya kalau saya mengawali jebakan Batman dari sang kakak dengan menawarkan bagaimana kalau para santri ingin bertanya dulu. Silakan. Barangkali ya, tuh di belakang. Ternyata ada yang bertanya. Silakan. Kuma, tarik. Ini ada pertanyaan dari wahdaniyat fil af'al salab kamun fasil, yang maknanya di luar Allah tidak ada yang memiliki athar kerja ya. Kalau begitu, ini nakalnya ya. Ini pertanyaannya bagus. Kalau begitu apa hubungannya dengan ibadah kita? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana dengan kondisi orang yang sudah sejak azali dipastikan kafir, kemudian masuk neraka? Kalau begitu tidak ada yang salah dong kalau semuanya Allah yang mengerjakan dengan wahdaniyat bil af'al. Pak Nur, karena tadi berkaitan dengan itu.
Jadi pertama maksud af'al mukhtar, atau jangan dulu dari sana ya, memaknai dulu di luar Allah teu aya nu ngagaduhan tapak damel. Karena sebetulnya sudah jelas oleh guru kita barusan dan tadi tentang ayat-ayat hakikat, tentang bagaimana dimensi ijad dan kasab, bagaimana dimensi ikhtiro dan iktisab. Saya ulangi, agar tidak ada pertanyaan seperti tadi yang kira-kira kalau pertanyaan itu disederhanakan atau ada gitu menanaunan orang amal teh gitu kira-kira gitu. Karena baik buruk sudah Allah tentukan, apapun sudah Allah takdirkan. Sebetulnya saya tidak harus menjawab karena sudah disampaikan, tapi patut kiranya kenapa surah apa ini? Surah An-Nahlu ya. Surah An-Nahlu disandingkan atau dihidangkan oleh penyusun akidah Islamiyah setelah 8 kelompok yang gagal memahami wahdaniyat fil af'al. Pertanyaannya begitu. Benar bahwa ini tentang ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tata kosmos kehidupan manusia. Nah, ketika ada ayat-ayat kauniyah, ini poinnya, kita tidak boleh memahami ayat tersebut sepenggal-sepenggal, ulah ngan saayat, atau kita tidak mencermati poin-poin penting kenapa ayat kauniyah itu disabdakan. Ini kan ayat ke-66, 65-nya berbicara tentang bagaimana Allah menurunkan hujan di mana dengannya tanaman tumbuh. Baru kemudian Allah menata tentang hayawanat pada ayat ini. Setelah ayat ini 67 Allah bercerita tentang nabatat. 68 bercerita tentang madu, masih nabatat. Wa auha ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh inna fi dzalika laayatil liqaumi. Ini ada dua, 67 dan 68 itu kenapa ada ayat kauniyah? Ini sesungguhnya ajakan untuk kita seorang mukallaf berpikir, apalagi dalam ayat 67 yaqilun liqaumi yaqilun, bahwa tata kosmos kehidupan kita tidak boleh dipahami hanya berhenti pada peristiwa kehidupan. Melihat hujan hanya berhenti ketika air turun, percikannya kemudian membasahi tanah, lalu tanah menumbuhkan tumbuhan. Tidak boleh berhenti pada
tumbuhan yang dihasilkan dari hujan. Atau ketika hewan memamah biak, hewan mamalia di sini, ini kan tentang hewan mamalia. Karena tidak semua hewan menghasilkan susu. Dalam kitab Kharidatul Bahya, dalam tafsir itu tidak untuk semua hewan. Ini untuk hewan yang menghasilkan susu. Semua hewan bersusu tapi tidak menghasilkan susu. Susu bermakna air susu, bukan bermakna kemasannya. Ya. Ajakannya berpikirlah tentang proses itu. Buah-buahan pun Allah ciptakan baik. Kenapa sebagian dari kita ada yang memeras anggur kemudian menjadikan anggur tersebut memabukkan? Itu. Apa yang dihasilkan oleh hewan-hewan mamalia pun demikian. Dia menghasilkan kotoran, dia menghasilkan darah, ada nanahnya, semua terkanalisasi baik. Dalam tafsir, bagaimana ketika menghasilkan baul dari kandung kemih, ada salurannya, Allah bikin bagaimana jadi darah, kemudian Allah mengkanalisasikan agar tidak tercampur dengan urat-urat, bagaimana menjadi susu dan yang lainnya. Nah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun adalah ambil ibroh dari tata kosmos kehidupan itu. Seperti kita menyepakati kalimah fangdur ila nafsika tsumma, nanti tajid bihi sun'an badi'al hikam. Nah, kenapa ayat ini padu padannya setelah pembahasan 8 kelompok yang menyimpang? Karena memaknai wahdaniyat fil af'al salab kamun fasil secara utuh dalam perspektif ahlus sunnah wal jamaah itu bagai kita sedang meminum susu kemudian bisa steril dari darah dan nanah. Bagai kita bisa meminum madu bisa steril dari kepala putik dan tangkai sari, padahal madu bersumber darinya. Henteu bersin ku kekebul kekembangan. Memahami wahdaniyat bil apa salab kamun fasil, bagai kita memakan fakihah atau buah-buahan tanpa harus memabukkan. Nah, banyak orang yang tidak paham kanalisasi, kanal teh walungan leutik anu disalur-salurkeun sesuai jeung kamanfaatanana. Diistilahkeun ku dunia akademis disebut kanalisasi, saluran. Banyak yang salah memahami, yakilunnya tidak tepat, yakilunnya kurang akurat sehingga berarti yang menumbuhkan tanaman itu hujan. Ini masuk kemana? Ini masuk kemana? Tanaman itu ditumbuhkan oleh air hujan. Waman yakul bitob'i au bil illah fadzaka kufrun inda ahlul millah. Kalau begitu dia jadi memabukkan karena ada orang yang memeras anggur. Wa may yakul bil quwatil mudaati pada kabidiyun falatal tafiti. Banyak di sini ada 8 karena tidak menjadi bahan pemikiran yang benar ketika ayat-ayat kauniyah dibacakan. Maka perlu kita ngaji sumber. Ngaji sumber itu bagai kita meminum air dari sumbernya langsung.
Air yang datang di kita itu sudah ada di dispenser, sudah ada di galon aqua, sudah ada di teko itu. Saya ingatnya Turub Teko. Sudah ada di kemasan-kemasan tertentu, itu sudah tidak dari sumbernya. Ngaji sumber itu, yuk kita kembalikan ayat ini kepada tafsirnya, kemudian kata-kata ini, kata-kata dari akidah Islamiyah ini kepada sumbernya. Apapun yang kita temukan dalam buku-buku atau kitab-kitab kajian, kembalikan kepada kitab sumber. Sehingga pertanyaan yang serius tadi itu tidak lagi ditanyakan pasca iblis ditojos panona ku Nabi naon, Nabi Idris. Itu kan karena gagal memahami ayat kauniyah. Nah, kenapa wahdaniyat fil af'al di mana dimungkinkan mutasil dan munfasil, ya? Yang disalab itu apa? Salab kamun fasil. Yang kalau kita maknai di luar Allah teu aya nu ngagaduhan tapak damel. Atau selain Allah tidak ada yang memiliki athar kerja. Nah, 8 kelompok ini itu salah memahami athar kerja. Athar di sini bentuk predikat dari siapapun. Kalau jamadat dipandang memiliki athar kerja, maka salah. Kalau hayawanat dipandang memiliki athar kerja, jadi salah. Kalau nabatat dipandang memiliki athar kerja, jadi salah. Saya akan balik bertanya. Misal, ada berapa jumlah patekong yang disembah? Dalam tarikh yang sering kita baca 360-an. Berapa yang populer? 3. Kenapa mereka menyembah patekong? Hah? Patekong ngasih buah-buahan tidak? Ada orang yang memisahkan ini rububiyah harus berpisah dengan uluhiyah. Tanya kepada para penyembah berhala, kenapa mereka menyembah berhala tidak menyembah padi? Padahal yang ngasih makan apa? Padi. Kenapa mereka menyembah Lata tidak menyembah pohon kurma? Karena salah memahami ayat kauniyah. Ketika mereka beribadah kepada batu-batuan yang mereka bikin menjadi patekong, mereka menganggap patekonglah yang memberikan rububiyah, patekonglah yang memberikan uluhiyah. Jadi memaknai uluhiyah dan rububiyah itu harus satu paket, tidak boleh parsial. Nah geuning danu mere dahareun batangkal korma, geuning kana patekong. Berarti dia meyakini ada unsur uluhiyah di patekong meski tidak ada unsur rububiyah. Atau patekonglah yang membuat kurma, memberikan makanan, sehingga rububiyah itu menyatu dengan uluhiyah. Ini i'tikad ahli sunnah wal jamaah, jangan dipisahkan. Terkait dengan wahdaniyat fil af'al salab kamun fasil, poin pentingnya adalah bentuk pekerjaan Allah harus kita deteksi. Saya ulangi, kan salab kamun fasil maknanya di luar Allah teu aya nu ngagaduhan tapak damel. La ibroh, ini kan poin di sini la ibroh. Ayo kita ambil i'tibar dari af'alullah. Kira-kira af'alullah terbagi berapa? Cari di ayat-ayat syariat, jangan di sini. Cari di ayat-ayat hakikat. Ketika kemudian kita berbicara ayat hakikat, kita menemukan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Itu ayat syariat. Cari juga ayat hakikat, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi
atau wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu ada ayat hakikat, ada ayat syariat. Ada af'alullah yang hakiki, ada af'al kita yang secara majazi mirip, seperti tanaman menghasilkan buah, hujan menghasilkan tanaman. Kita pun kira-kira bisa memiliki hasil kerja, itu mirip-mirip ke sana. Nah, kenapa ada di luar Allah tengah gaduhan tapak damal, kemudian ini dianggap susu, sementara di luar ini adalah darah dan nanah? Itulah sejatinya ibroh dari ayat kauniyah. Saya ambil contoh. Ketika kita taat, bentuk af'al kita apa? Kulun muyasarun, kata guru kita tadi. Babari TK masjid, itu bentuk af'al kita apa? Kasab. Tengaji cicing we di saung, ngopi udud, hirup di pasantren pagawean dud, kopi jeung udud. Naon pak bentuk pagawean orang? Iktasaba. Dalam kitab Kharidatul Bahiyah, orientasi kasab untuk hal-hal yang berbau taat, orientasi iktasabat untuk hal-hal yang berbau maksiat. Cicing di masjid, di majelis ilmu, tapi sirah jeung pikir lain keur ngaji. Naon eta? Wa alaiha maktasabat. Maka aya mana mapi majlis ilmin falyatabawa maqadahu minan. Nah, itu juga amal. Wa qul i'malu, silakan kalian beramal. Fasayarallahu amalakum, nanti akan aku pantau, akan aku monitor amal kalian, apakah kasabat atau iktasabat. Oh, ari kitu mah surga jeung neraka teh kumaha urang? Salah. Sebab kasab jeung iktasab di dieu maknana lain amal masdariyu, tapi amal masdar. Naon ari amal masdar? Amal ngan saukur ditingali usik jeung cicing. Keur ngaji usik najang ngaji, cicing najang ngaji, kasabat eta. Keur ngaji usik na teu ngaji, cicing na ge teu ngaji, iktasabat. Eta teh amal dalam perspektif itu. Aya deui yang akan Allah lihat itu amal mana? Aya bentuk amal nu masdari bimakna al-iqa. Nu teu meunang mah ngayakinkeun kasab jeung iktasab nibakeun hasil. Intah Kharidatul Bahiyah. Pinter ku sabab ngaji, bodoh ku sabab tara ngaji. Eta amal keur ngaji dimanaan ku iqa masdariyun eta. Tapi usik jeung ngajina keur ngaji eta jang ngaji, lain jang teu ngaji. Eta teh amal naon? Amal masdar bimakna harokat was sakana. Wahdaniyat fil af'al salab kamun fasil. Di luar Allah teu aya nu ngagaduhan wilayah ijad jeung ihtira. Dihandai, di luar Allah teu aya nu ngagaduhan ijad jeung ihtira. Ari surga jeung neraka, asup surga jeung asup neraka, bagja jeung cilaka, ijad ihtira atawa naon? Eta teh ijad jeung ihtira. Kumaha Allah ngan usik jeung cicing urang pikeun nyareat diri asup surga atawa nyareat diri ngahindar tina neraka, eta kasab. Napakan teu napakan. Nah geuning make disebut teu napakan, maksadna engke aya fadol, engke aya adlu.
Atau ari itu mah geus teu kudu salat, teu kudu ngaji, teu kudu zakat. Nah, balikeun af'al anu ijad jeung ikhtira aya anu tertutup pintu kasab, aya anu terbuka pintu kasbun wa tisabun. Misal geus lila ieu rumah tangga salaki teh cicing we hayo teu daek usik, awas nu ditempo ku urang amal atau usik cicingna. Nu penting salaki teh usik, nah gitu kan, berarti nu ditinggali ku urang naon? Kasab jeung iktisab ala wajil masdar. Henteu kieu jung atuh Kang sing amal bae hade goreng ge henteu kitu. Tapi ditinggali usik cicing. Allah pun membuka wilayah af'al menjadi af'al mukhtar, ngarah urang aya kasab dina taat, aya iktasab dina maksiat, supaya usik jeung cicingna orientasi taat atau orientasi maksiat. Engke nu ditilai ku Allah teh usik cicingna. Atau ari kitu mah ka neraka ge kumaha Allah, awas bisa teu naroskeun kumaha Allah lamun Allah ningalikeun usik cicingna. Wa quli malu fasayarallahu ama lakum. Allah teh ngamonitor ya urang teh usik jeung naon teh cicing teh. Guru ningalikeun murid, lain guru teh pangeran lain. Kang ningalikeun satu dari kita dipantau terus usik euy, tapi kahanap kitu tah naon ngaranna? Nutan naon anu nu aya dina kerteg iktasabatas eta moal menang moal hasil ilmu ye ngaji dengan seukur diuk hiji tah ditinggali usik heula. Oh ieu mah bener pulpen teh usik, leungeunna usik, tertulis kata-kata tertentu, jang apalkeuneun mana, jang amalkeuneun mana, jang bawaeun mana, jang coretan ke bekal mukim mana, tulisan asli mana, hasyiahna mana, tahqiqna mana, ngorehan kitab sajena mana. Itu usik kasabat dilihat. Nanti Allah memberikan reward ngaranna fadlu. Nanti Allah memberikan punishment namina adil. Kunaon pangna Allah maparin reward sabab naon nu diusik jeung cicingkeun akur jeung rencana ti qadim Allah. Kitu geus puguh ya urang teh si eta teh rek pialuseun ka tempo kalakuanna ka tempo alus di pasihan fadlu kitu. Si eta teh pinarakaeun tapi kemudian aya naon ya, aya usik jeung cicing dina hal nu positif. Oh ieu fadlu ieu tak aya nyiksa ka jalma nu taat ngaganjar ka jalma nu maksiat bi'tibaril kasbi waqtisabin ala wajhil harakat was sakanat. Intaha kitab Johar Kharidatul Bahiyah. Atuh ari kitu mah jang naon aya nu iman, jang naon aya nu kufur, satu sama lain saling mengambil i'tibar. Bikat birizqihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'idun. Si eta mah euy geus dipastikeun sigana titis tulis di ajali bakal jadi jalma sa'id, si itu mah bakal jadi jalma saqi. Kenapa belahan manusia yang 7 miliar ini kata BPS terkanalisasi menjadi dua kelompok besar sesuai dengan ideologi. Aya nu Islam 1,4 sesana kafir, agar sama-sama mengambil i'tibar. Yang diciptakan menjadi muslim usik jeung cicingna kudu nembongkeun diri rek istiqomah dina kaislaman, salat terus. Pertanyaanna ari kafir pas borojo kafir atau memehna muslim? Orang-orang kafir itu terlahir dari rahim-rahim muslimin, ya kan? Kemudian mimiti salat dipanderikeun, kemudian
itu sakanatnya harokat. Salatna dipanderikeun tuluy, teu salat tuluy, eta kakara salat dipanderikeun statusna kumaha cek syariat. Kemudian teu salat statusna kumaha cek syariat, ingkar kana salat statusna kumaha cek syariat. Tungtungna muncul tina maksiat, aya pasek, aya munafik amali jeung i'tiqadi kadituna kafir, leuwih tidak kafir overdosis, musyrik kafirna. Nah semuanya orang kafir harus mengambil iktibar dari keadaan orang yang beriman agar dia terus berusaha untuk menjadi orang mukmin, mun menang hidayah. Orang mukmin kemudian melihat orang kafir agar dia terus mempertahankan eksistensi keimanannya. Lain siga nu pinter surga na menang Allah, dikafirkeun ge ku Allah, ka neraka ge menang Allah. Ini gagal menyeruput susu yang sudah tersaji di gelas, sementara di pinggirnya ada darah, ada nanah, ada kotoran, kalahkan nguyuk gelas nu sejen, padahal sudah terkanalisasi baik dalam ayat-ayat kauniyah. Gagalna memahami dan memaknai wahdaniyat bil af'al salab kamun fasil. Jadi kieu nu direken bagian dari ikhtiar orang mah usik jeung cicing, dina taat disebut kasab, dina maksiat disebut iktasab. Jadi tapak damel teu ngahasilkeun teu usik jeung cicing urang. Lagi-lagi dikembalikan bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu jeung ari Allah khalaqa eta geus nyiptakeun Allah kum kana kabeh, wa ma ta'malun makna ma masdariyah, wa ma ta'malun ma mausulah, amal anjeun nu diamalan ku anjeun eta ge nang Gusti Allah. Tinggal amal dinya teh usik jeung cicing urang aya teu kana fitrah khalaqakum, tegasna kudu iman. Wa ma ta'malun usik jeung cicing urang teh dina kasbun atawa dina tisabun. Lamun dina kasbun ke Allah nurunkeun fadolna, lamun dina iktisabun ke Allah nurunkeun adilna. Ari geus ku fadol jeung ku adli mah Allah geus teu bisa disebut teu adil. Atuh Allah ari kitu mah teu adil ka urang, ai batur mah dipinterkeun jeung ngajina teh urang mah nya ngaji ngan teu pinter, Allah teu adil ye. Teu kitu, usikna urang pas teu. Nanti kita kemudian berusaha pulpen akur jeung batur diusikeun, sirah akur dipakai mikir, usik ya. Kitab dikumpulkeun saaya-aya, tapi can pinter-pinter terus melihat orang lain. Oh batur mah leuwihna sok aya nyekel sirah bari mikir, urang ek nyekel sirah terus. Oh batur mah sok ngapalkeun, terus mengejar apa harokat dan sakanat yang masuk kepada kategori kasabat. Itu idealnya. Gagal memahami susu sebagai satu entitas yang terpisah dari entitas yang lain, kita akan terjerumus kepada 8 kelompok yang disebutkan. Jadi surga dan neraka sesuatu yang sudah Allah pastikan, penghuninya Allah pilih dengan fadlunya, Allah putuskan dengan adilnya. Jadi jangan sampai berkata Allah tidak adil atau Allah salah skenario. Karena kalau muncul pertanyaan itu, kita gagal memahami wahdaniyat bil apa salab gamun fasil. Nah ya non wadamil labanan membaini farsin wadamin labanan teh memahami makna wahdaniyat bil apa salab munfasir dalam perspektif ahli kalam. Cek batur mah ieu mah nu ikhlas jeung nu teu ikhlas, mangga eta mah perspektif ahli sufi. Ieu mah murni we bercerita tentang bagaimana mencari susu yang baik, jangan sampai tercampuri dengan kotoran. Berarti dia berhenti pada ayat-ayat kauniyah saja, berhenti pada tata kosmos kehidupan, tidak mengambil ibroh dari itu. Nah itu. Mungkin tidak puas, silakan.
Atau akan ditambahkan? Silakan Putri. Saya pernah cerita tentang orang anak kecil yang beruban kan? Siapa yang pernah dengar cerita itu? Yang satu anak kecil ini bingung melihat ada orang yang menganggap Allah itu di atas. Yang satu fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Allah teh di mana gitu kan. Nu hiji Allah teh dianggap teh jauh. Baik di atas atau di mana saja dianggap teh Allah jauh. Yang satu juga berpandangan ana aqrabu ilaika min hablil warid, menganggap Allah itu saking dekat. Nah, si budak leutik kita mikiran 2 ayat tapi kahuisan. Kalau kita memahami wahdaniyat bil apa salab kamun fasil, maka kita tidak akan terjebak oleh paradigma tasbih dan tajsim yang terjadi ketika salah membaca ayat-ayat yang tadi. Saya kasih contoh misal, Allah itu ada di mana? Boleh dijawab? Jangan dijawab. Ketika ada yang santri dia, ari Allah ya di mana coba? Itu daripada kita bingung jelimet mikiran jawabannya, mending dikembalikan kepada si penanya. Apakah pertanyaan Allah ada di mana layak untuk Allah? Sebab makulat aina hanya boleh dilayangkan kepada makhluk, tidak boleh dilayangkan kepada Allah. Kacabut ku sifat salah. Kita itu suka terbunuh oleh pemikiran kita sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan atau jebakan-jebakan yang salah. Mikiran anu teu pantas di pikiran. Kumahanya Gusti Allah teh jirimna, bisa nggak ada kaifa untuk Allah? Bisa nggak ada kuantitas untuk Allah? Bisa nggak ada kualitas untuk Allah? Mending dikembalikan pertanyaannya, direvisi saja, karena itu tidak layak untuk Gusti Allah. Semisal untuk wahdaniyat bil af'al, atu ari kabeh pada melanang Allah mah kumaha pada melan makhluk itu kumaha, mending jangan dijawab, karena makna pekerjaan Allah semuanya untuk makna semua pekerjaan itu milik Allah, yang menghasilkan taksir itu milik Allah, selain Allah tidak memiliki asar. Itu dimaknai dengan ijad wal ikhtiro kasbun wa tisabun. Jangan ada pertanyaan kumahanya atu ari kitu mah. Terkadang kita seperti seorang yang pintar, akal kita seperti sudah ada di atas, proporsi dan posisinya sudah jelas, padahal tanpa sadar otak kiri kita direcoki oleh nafsu syahwatiyah atau bisikan-bisikan dari dunia lain, sehingga kita kelihatan pintar padahal goblok katotol gitu, bodoh katotol goblok gitu. Tuh, silakan. Itu saja. Nanti akan ada yang merecoki lagi. Kakanda? Atau ada yang ingin bertanya? Mumpung malam Kamis selesai. Kemarin ada surat. Dalam satu kegiatan saya pernah melihat atau entah mengalami atau melihat ada kakak-kakak panitia yang mencoba mendisorientasi peserta munker paskibra atau kernaon mos kerposma, ya kan? Kemudian kita dalam keadaan kepanikan tertentu, kemudian senior kita mengambil komando, ikuti saya. Siapa yang kemudian mengikuti saya, dia berada dalam kebenaran. Itu kan kata-kata itu lumrah dalam mengorientasi logika. Ada istilah brainwashing, ada istilah brainstorming, nanti ada talent mapping, ada social mapping. Itu dalam ilmu psikologis ada. Tapi sekali lagi, kata-kata saya, kata-kata kamu tidak boleh disamakan dengan saya dan kamu ketika Allah berbicara kepada makhluknya. Saya kemarin mengatakan kuntu
kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Itu hadis qudsi, harus hafal santri-santri tauhid. Kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Nanti kita bahas segmen lain. Relasi antara khaliq dan makhluk tidak boleh disamakan dengan relasi apapun di luar itu, ya, kecuali dalam proses ta'aqquli atau struktur berpikir, tidak boleh masuk ke ranah. Kemudian ada lagi pertanyaan, iraha eureuna af'al mukhtar, nah, nepi ka iraha eureuna nyareat sehingga pindah jadi tawakal. Ini jawabannya ada di sini. Kapan kita berhenti berikhtiar atau kapan af'alullah tidak lagi mukhtar tapi mudhar? Ketika harokat dan sakanat kita dalam kasbun waktisabun sudah di luar kebiasaan. Satu kali hanya dalam standar normatif akal, dua kali hanya dalam standar normatif adat. Setelah itu kembalikan kepada Sang Maha Pencipta. Atau hari itu mah eureun ikhtiar, sebetulnya bukan berpindah dari mudhar, ganti wadifah. Di sini disebut berhenti berikhtiar itu berhenti berikhtiar fisik. Berpindah jadi tawakal itu masih ikhtiar, tapi ikhtiar batin. Jadi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, itu bukan murni perintah tawakal, karena ayat sebelumnya kan wasawirhum fil amr, perintah untuk berikhtiar. Kapan berpindah, kapan mukhtar bermetamorfosis menjadi mudhar? Ketika kasabat dan iktasabat kita sudah di luar dari adat 2 kali atau lebih. Setelah kebiasaan itu kemudian tidak bisa menghasilkan, kita berpindah ikhtiar fisik menjadi ikhtiar psikis, ikhtiar zahir menjadi ikhtiar batin. Tawakal teh ikhtiar, ngan ikhtiar batin. Afal Allah nah jadi afal mudhar. Naon cenah? Afal mudhar. Dan ada kalanya hati kita berhenti berbicara. Ngadoa mang tahun-tahun teu daek we naon? Enggeus eta ikhtiar fisik lagi geus psikis lagi geus teu bisa. Nah, tawakal teh aya tungtungna. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yatawakkal, ini tambahan ngecom, wa may yatawakkal 'alan nas fa huwa ripuh. Wallahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'limin antarzuq